Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Pada pagi hari ini saya akan mereview atau mengulas bagaimana membuat saringan sederhana yang kualitasnya juga tidak sederhana yang kita bayangkan, tapi lumayan kalau hanya untuk menyaring kotoran ikan. Tapi ini bukan untuk menjernihkan, hanya mengurangi kotoran ikan agar kita bisa memperlambat dalam penjernihan air. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu sahabat YouTube. Ini dia ember yang sudah saya berikan bolongan. Ini untuk pembuangan air keseringan berikutnya, dan ini untuk membuang air sisa pada saat kita membersihkan saringan. Ini dia, saya jelaskan satu persatu. Ini dia saya buat seperti ini untuk memutar air di dalam ember ini. Setelah itu inilah sambungannya, dan ini penahannya. Ini fungsinya apa? Air berputar mengelilingi ember ini, baru nanti perlahan-lahan akan naik. Fungsi ini yaitu karena pompa saya lumayan deras, sehingga jika dia tidak mampu untuk mengeluarkan air dari dua lubang ini akibat deras, maka bisa dia mengeluarkan dari sini sedikit demi sedikit. Ya, kita pasang. Ini dia, perlahan-lahan kita masukkan jaringnya sahabatku semua. Kita tekan merata. Inilah hasil akhirnya, yang kemudian kita beri pemberat. Selanjutnya kita sekat menggunakan alat sederhana ini. Ini barang bekas yang tidak dipergunakan lagi. Selanjutnya saya memberikan biobol sedikit, tapi ya lumayan. Ini dia fungsi yaitu pengunci, agar ketika saringan ini sudah mulai kotor, air akan mendorong ke atas untuk mencari celah-celah yang bisa dilewatinya. Kemudian jangan terbalik biar tidak diserahkan. Kemudian setelah itu kita kunci. Yang selanjutnya saya beri pemberat. Tambahan ya, sempurna, tinggal kita letakkan di atas. Yang kedua, air ini yang masuk dari atas masuk ke bawah berputar, selanjutnya dia akan keluar ke sini, ditampung bersama oleh saringan ini. Ini dia dari jaring untuk mandi, sudah badan biar sabun berbuka. Ini saya saringan bersama setelah dari ember ini. Dia modelnya nanti seperti ini. Ini dia hanya keranjang dua yang saya dapatkan dari pasar yang sudah dibuat oleh tukang buahnya. Ini kita double. Jangan lupa ini pinggirnya diisolasi. Kita tumpuk seperti ini. Selanjutnya nanti kita tumpuk lagi seperti ini, sehingga air disaring 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas nanti saya akan tunjukkan. Sahabat-sahabatku, hasil akhir dari pemasangan saringan sederhana ini dia. Airnya saya alirkan ke
saringan kedua yang saya maksud tadi. Ini saringan kedua, 3, 4, 5, dan inilah saringan ke-6. Ini fungsinya apa? Biar kotoran tidak di bawah, makanya saya pasang pembatas seperti ini. Ini dia penampakan dari atas, dan jika saya akan merendahkan airnya, saya ganti dengan ini, saya standbykan di atas. Nah, penampakan dari jauh akan kita coba sebentar lagi. Sebelum saya hidupkan pompanya, saya perlihatkan dulu biar tidak ada dusta di antara kita. Ini adalah ACT 9000. Ini saya letakkan kadang di tengah, kadang di pinggir. Lihat di mana ikan mengumpul, di situ saya letakkan. Tujuannya biar dia bisa menyedot kotoran-kotoran yang berkumpul di satu titik. Sudah dicolokkan, kita lihat. Nah, inilah sahabatku, air sudah mengalir ke penyaringan kedua, dan selanjutnya penyaringan ke berikutnya. Ya, ini sengaja saya letakkan jaring nelayan biar kotoran-kotoran ikan yang tersisa, yang keluar dari saringan ini, yang tidak tersaring oleh saringan ini, ditahan oleh jaring nelayan ini. Semua air sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai harapan saya. Dan ini dia turun ke bawah. Ini ikannya langsung segar, oksigen melimpah. Selanjutnya air ini mengalir ke hulu. Ini dia sahabatku, airnya sudah mengalir. Ini dia penampakan ikan, dan airnya lari kemari, disaring lagi secara sederhana, dan dia turun dan lari ke hilir menggunakan pipa besi ini. Dan inilah hasil akhirnya. Cuman walaupun ini hasil akhirnya, belum berakhir sampai di sini, masih ada kelanjutannya. Setelah itu air saya dorong menggunakan Venturi akuarium atau mesin akuarium, sehingga air mengalir lagi ke hulu. Ini dia sahabatku, inilah dua penyaringan terakhir sebelum mengalir ke kolam. Dan sebentar lagi, jika air sudah penuh, dia akan sampai batas ini. Dan inilah hasil akhirnya. Sebelumnya kolam ini saya gandeng ke kolam indukan saya, cuman karena kolam indukan saya sedang mengeram, makanya pompa saya pindahkan. Biasanya ini pipa yang selang ini, yang ujung situ saya alirkan ke kolam, dan satunya alirkan ke kolam pembesaran. Namun pompanya saya letakkan di sini. Mungkin hanya ini sahabat YouTube, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Ini hanya kelas rumahan. Jika Anda punya dana maksimal, tidak perlu serumit ini, cukup membeli trickle filter atau membuat filter-filter yang lebih bagus lagi dari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air. Jangan lupa like and subscribe serta komentar jika ada kekurangan-kekurangan saya dalam penyampaian video ini.